Pada tahun 1959, tepatnya bulan Februari, terjadi sebuah insiden di mana 9 mahasiswa yang melakukan pendakian di pegunungan Ural Rusia tewas secara mengenaskan. Dan ironisnya, sampai saat ini insiden tersebut belum terpecahkan. Jadi kisah ini sendiri diambil dari buku harian para korban yang mereka tulis selama perjalanan pendakian. Dan buku harian tersebut ditemukan di TKP tempat mereka ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Kisah diawali dari adanya 10 orang mahasiswa yang melakukan pendakian sekitar bulan Januari tahun 1959. Dari 10 mahasiswa tersebut, yaitu diantaranya 8 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, yang mereka dikenal sebagai para ahli ski. Mereka hobi main ski, untuk mereka ahli di bidangnya. Tentu hal itu sangat mendukung karena untuk lokasi pendakian sendiri di situ pegunungan yang cukup ditutupi oleh salju. Dari ke-10 mahasiswa ini, mereka memiliki keahlian masing-masing. Tentu sangat dibutuhkan dalam perjalanan yang cukup ekstrim ini. Kemudian mereka juga memiliki sifatnya masing-masing. Ada yang supel, ada yang mungkin pendiam dan lain sebagainya. Ya tentu hal tersebut wajar-wajar saja dalam sebuah komunitas seperti itu. Bahkan di antaranya ada si Semyon, yang dia adalah salah satu orang yang pernah mengikuti Perang Dunia Kedua pada saat itu. Perjalanan pun dimulai. Mereka tentu sangat antusias dalam melakukan perjalanan tersebut, apalagi mereka adalah seorang muda-mudi. Tentu sangat antusias dalam menikmati perjalanan dan menikmati keindahan alam di sekeliling perjalanan mereka. Awal perjalanan mereka menaiki sebuah kereta. Di sana mereka cukup happy, cukup senang. Bahkan mereka sempat dikatakan di buku catatan salah satu korban, yaitu mereka bernyanyi-nyanyi, berpesta pora seperti itu. Namun pada suatu saat, di saat mereka sedang menikmati perjalanan, ada salah satu laki-laki yang bertepatan juga ikut dalam kereta tersebut menghampiri kerumunan mereka dan menuduh salah satu dari tim mereka ada yang mencuri amer mereka, sejenis minuman beralkohol seperti itu. Orang tersebut menuduh anggota mereka, namun karena tidak adanya bukti, ya tentu hal tersebut tidak bisa sembarangan menuduh seperti itu. Akhirnya masalah tersebut pun usai. Kemudian obrolan pun berlanjut seperti lumrahnya anak muda. Tentu ujung-ujungnya mereka membahas tentang perasaan seperti itu. Kemudian dalam perjalanan dalam kereta ada salah satu tim mereka yang menyempatkan diri untuk menulis surat untuk dikirimkan ke keluarganya. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Zinaida meminta izin kepada keluarganya untuk melakukan pendakian. Situ dia menjelaskan tentang teman-temannya yang mereka bawa seperti itu. Ada 10 orang yang memiliki kemampuan masing-masing. Kemudian juga dia menanyakan kabar bagaimana keadaan ayah, ibu, dan dia juga sempat memberikan pesan kepada adiknya untuk lebih rajin dalam belajar. Tentu itu adalah sebuah bentuk sifat seorang kakak yang cukup baik. Kemudian sesampainya di suatu tempat, mereka lalu menyewa sebuah penginapan. Di sana mereka menginap beberapa saat. Bahkan mereka juga sempat mengobrol-ngobrol dengan warga setempat yang ada di sekitar penginapan. Mereka menginap dengan tujuan untuk menunggu adanya kereta kuda yang akan mengantar mereka ke tempat tujuan selanjutnya. Kemudian dalam perjalanan selanjutnya ada salah satu anggota mereka yang bernama Yura.
tiba-tiba merasakan sakit yang cukup parah. Sehingga dengan berat hati Yura berpamitan dengan tim mereka untuk menggagalkan pendakian tersebut. Yura pun minta izin kepada teman-teman mereka untuk izin pulang. Akhirnya dengan berat hati mereka pun mengizinkan Yura untuk pulang karena dikhawatirkan penyakitnya justru akan membawa malapetaka. Dan inilah satu-satunya dari 10 pendaki yang selamat. Setelah Yura meninggalkan tim mereka atau kelompok mereka, mereka pun melanjutkan ke tempat selanjutnya, yaitu tempat yang bernama Ortorten. Itu diambil dari bahasa Mansi, dan uniknya arti dari kata Ortorten sendiri yaitu jangan pergi ke sana. Tentu hal ini sudah menjadi sebuah kejanggalan ya, dimana tempat yang sudah dalam tanda kutip dilarang untuk pergi ke sana, kok mereka tetap berani, tetap memaksakan. Ini memang menjadi keunikan orang-orang barat. Mereka senang berekspedisi walaupun tempat-tempat yang mungkin sudah diberi peringatan berbahaya oleh warga setempat. Namun memang orang-orang barat itu sifatnya suka penasaran seperti itu. Mereka tetap melakukan ekspedisi tersebut. Dan hal ini pun terjadi pada mereka. Tempat yang bernama jangan pergi ke situ, tapi mereka justru akan melakukan pendakian ke tempat tersebut. Kemudian sesampainya di tempat yang bernama Ortorten tadi, mereka menemukan sebuah penginapan. Namun penginapan tersebut sudah lama ditinggalkan, jadi kosong. Namun mereka memaksakan untuk masuk di situ, kemudian mereka beristirahat sebentar di sana dan menikmati keindahan di sekelilingnya. Bahkan mereka juga sempat melakukan ski di sekitaran penginapan tersebut, melakukan ski di pinggiran sungai-sungai yang ada di dekat dengan penginapan tersebut. Dan itulah catatan terakhir yang ada di buku harian para korban. Dalam catatan terakhir salah satu kelompok tim tersebut, di situ dia menuliskan bahwa pagi itu matahari terbit, namun cuaca sangat dingin. Dan itu adalah kata-kata terakhir yang ada pada buku catatan salah satu kelompok mereka. Kemudian setelah tim penyelidik melakukan penyelidikan di TKP, terungkap bahwa di situ para korban mendirikan sebuah tenda. Yang cukup mengagetkannya, mereka mendirikan di tempat yang cukup janggal. Mereka mendirikan tenda di tempat yang bernama Kholat Syahil alias Gunung Kematian. Dalam mendirikan tenda, mereka membuat lubang yang cukup dangkal, mungkin bertujuan untuk sedikit menghindari adanya badai. Kemudian hal yang janggal selanjutnya yaitu di TKP, di situ tenda terdapat sebuah sopekan yang disinyalir sopekan yang berasal dari dalam tenda. Untuk lokasi tenda tersebut kurang lebih 300 meter dari puncak gunung. Tentu sudah lumayan dekat. Namun pada hari tersebut tim penyelidik tidak menemukan satupun korban. Kemudian dilanjutkan keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 27 Februari. Ketika itu tim penyidik sedang melakukan penyisiran, lalu dari salah satu dari mereka melihat ada sebuah titik berwarna coklat. Lalu langsung pun mereka mendekatinya dan terlihat 2 orang mayat tergeletak di sana. Anehnya, dari kedua mayat tersebut, mereka hanya memakai pakaian dalam. Tentu hari ini cukup ironis ya, dimana keadaan di sana kan
cukup dingin. Kok mereka bisa-bisanya telanjang bulat seperti itu? Terus juga tim penyelidik di sekitar mayat tadi menemukan bekas perapian yang mungkin sempat digunakan oleh kelompok mereka. Tak berselang lama, tim penyelidik pun menemukan mayat ke-3 dan ke-4. Dan salah satunya yaitu si Igor, si pemimpin kelompok tersebut. Ditemukan dalam keadaan tak bersepatu dan sedang memeluk sebuah batang pohon. Kemudian juga di sampingnya ada satu mayat lagi dan ditemukan dalam kondisi seperti sedang mati-matian untuk berusaha menuju ke tenda. Dan yang cukup mengagetkan, di sebelah kanan si korban ini terdapat luka memar-memar yang membuktikan bahwa seakan-akan si korban ini habis dipukuli seperti itu. Sampai saat itu pun baru 4 korban yang ditemukan. Tim penyidik pun hanya menyimpulkan bahwasanya para korban meninggal akibat hipotermia. Penyelidikan pun dilanjutkan pada tanggal 5 Maret dan di situ ditemukan salah satu korban. Di situ korban memakai baju yang cukup lengkap, memakai mantel, terus baju seperti itu layaknya seorang pendaki, dan di situ juga memakai sebuah arloji dan berhenti di pukul 08.45. Kemudian keganjilan pun semakin bertambah ketika 3 bulan berselang, tepatnya pada bulan Mei, ditemukannya 4 mayat yang tersisa. Dari ke-4 korban ini, kondisinya cukup mengenaskan. Bahkan ada yang lidahnya terpotong, kemudian ada yang salah satu dari ke-4 ini, ada yang kedua bola matanya sudah kosong alias hilang. Pada saat itu tim penyidik hanya menyimpulkan bahwa hal tersebut mungkin karena hasil perbuatan Yeti. Yeti sendiri pada saat itu yaitu diyakini sebuah makhluk yang hidup di pegunungan salju yang berwujud seperti kera tapi bertubuh besar seperti itu. Setelah ke-9 korban ditemukan, selanjutnya muncullah teori-teori terkait dengan insiden tersebut. Ada yang mengatakan karena perbuatan alien alias UFO. Kemudian juga ada yang menyebutkan bahwa hal tersebut karena adanya kejahatan militer. Karena pada waktu itu memang masih sering terjadinya sebuah peperangan. Apalagi pada saat itu Rusia masih dalam lingkup Uni Soviet. Kemudian juga ada yang mengatakan karena mereka mengalami sebuah kepanikan. Adapun bukti-bukti yang menunjukkan adanya lidah yang terpotong, kemudian mata yang hilang, itu disebabkan karena perbuatan binatang buas. Insiden tersebut pun sampai saat ini masih menjadi misteri. Hanya ada teori-teori yang mungkin justru membuat kita semakin bingung tentang insiden tersebut. UFO, kejahatan militer, kepanikan, dan lain sebagainya. Dan penyebab insiden tersebut pun masih menjadi tanda tanya sampai saat ini. Kemudian sekitar pada tahun 2021, ada 2 orang peneliti yang mencoba untuk meneliti barangkali bisa memecahkan masalah tersebut. Kedua peneliti pun mencoba untuk menyusuri TKP ditemukannya para korban. Di situ mereka menemukan sebuah bukti baru bahwasanya tempat yang para korban gunakan untuk mendirikan tenda ternyata adalah tempat yang berbentuk terasering seperti undakan seperti itu.
Namun ketika ditutupi salju, di situ tempat tersebut terlihat seperti datar. Setelah melakukan riset terhadap lokasi tersebut, akhirnya mereka pun menyimpulkan bahwasanya para korban telah mengalami sebuah kejadian, yaitu longsoran es. Itu terjadi ketika es yang menutupi teras sharing tadi itu amblas, sehingga mereka pun tertimbun es seperti itu, kemudian mengalami kepanikan dan lain sebagainya. Namun dari jawaban kedua peneliti itu pun menurut kami belum cukup memuaskan. Masih ada ribuan pertanyaan yang menyelimuti tentang insiden tersebut. Ya mungkin cukup sekian untuk kisah kali ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.